Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobhal khair, sobahan nur. Selamat pagi, good morning semuanya, teman-teman kelas 5 Riyadh ya. Hari Selasa. Hari ini seperti biasa, jadwalnya kita belajar tematik muatan IPS. Teman-teman coba perhatikan. Pembelajaran kita pada hari ini kita belajar tema 5H, subtema terakhir ya, subtema 3 karena tema 5H subtema 1 dan 2 sudah kita pelajari pada saat bulan puasa kemarin. Dan sekaligus juga kita belajar tema 5I ya. Tema 5I subtemanya 1, 2 dan 3 ya. Jadi pada hari ini adalah pembahasan terakhir kita IPS, muatan IPS di kelas 5 ya. Ini adalah materi terakhir. Insya Allah kelihatannya banyak ya teman-teman ya, tapi insya Allah teman-teman langsung paham karena ini hanya mengulang atau mengevaluasi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sebenarnya sudah kita pelajari, seperti itu. Baik, langsung kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak bengong, tetap fokus ya mendengarkan dan jangan di-skip. Materi yang akan kita pelajari yaitu terkait tentang satu, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tentang letak astronomis suatu daerah. Yang ketiga, kenampakan alam Indonesia. Yang keempat, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang kelima adalah cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Ya, itu dia materi atau pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebih ada 5 poin. Oke, langsung saja teman-teman. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang berhubungan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pasti akan ada yang namanya produksi ya. Produksi yang pasti yang bakal ada adalah produksi. Untuk awal yang pertama produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Itu pengertian dari produksi. Sama-sama teman-teman. Apa artinya produksi? Produksi adalah mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Ya, itu dia contoh pengertian dari produksi. Contohnya adalah misalnya dari hutan menghasilkan kayu, kemudian kayu-kayu itu dibuat menjadi balok ya, menjadi balok. Nah, balok itu adalah contoh dari sebuah produksi. Yang kedua, setelah adanya produksi yaitu pasti ada distribusi. Apa itu distribusi, teman-teman? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Konsumen itu artinya pemakai atau masyarakat. Tidak mungkin kita hanya memproduksi tapi hasilnya tidak kita distribusikan ya. Butuh distribusi supaya barang tersebut bisa sampai kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumen itu sendiri. Apa itu konsumen? Konsumen adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan nilai suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang dimaksud dengan konsumen ya. Itu ada 3 ya. Pasti akan ada yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Suatu daerah ini juga sudah kita pelajari ya pada tempo hari ya. Kita akan mengingat kembali, mengulang letak astronomis suatu daerah. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia
terletak di antara benua Australia dan juga benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, luas wilayah Indonesia diperkirakan sekitar 5.193.200 km. Itu dia ya, luas wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, letak astronomis adalah pengertiannya, yaitu suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, ini adalah letak astronomis negara Indonesia. Berikutnya itu hanya pengulangan ya teman-teman ya, tapi memang ada di pembahasan tema 5H. Kenampakan alam. Nah, ini juga udah jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Usaha apa aja? Ya, usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang ada di negeri kita. Yang pertama dan yang utama adalah petani. Kenapa petani nomor satu? Ya, karena Indonesia adalah negara agraris. Artinya yaitu sebagian besar penduduknya dari dulu ya sampai sekarang yaitu berprofesi sebagai petani. Kenapa begitu? Karena Indonesia, negara kita memiliki lahan atau tanah yang subur dan iklimnya juga bagus. Iklimnya yang mendukung untuk bidang pertanian ya. Hasil pertanian di Indonesia misalnya ada padi, ada sagu, umbi-umbian. Ya, umbi-umbian itu maksudnya yang ada tumbuh di tanah gitu ya, singkong, ubi, wortel, kentang itu disebut dengan umbi-umbian, dan juga palawija. Kemudian ada yang namanya perkebunan. Nah, usaha perkebunan banyak ya di negara kita, terutama di wilayah dataran tinggi. Contohnya ya, contoh hasil perkebunan yang ada di negeri kita yaitu ada tebu, ada kapas, terus lagi ada tembakau. Ada juga tanaman tahunan ya. Tanaman tahunan seperti teh, pala, kelapa, karet, dan juga kelapa sawit. Yang ketiga adalah perdagangan. Nah, ini dia perdagangan. Teman-teman tahu ya perdagangan ya. Jadi perdagangan itu adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Jadi perdagangan ini dilakukan bisa juga antar negara, namanya kegiatan ekspor dan kegiatan impor ya disebutnya. Dan yang keempat adalah pertambangan. Apa itu pertambangan? Ya, jadi kegiatan pertambangan itu adalah usaha masyarakat menggali dan mengelola sumber daya alam ya yang ada di Indonesia. Sumber daya alamnya berupa barang tambang dan hasil bumi ya yang ada di dalam bumi Indonesia. Contohnya hasil pertambangan yaitu timah, terus ada batu kapur, minyak bumi, batu bara, dan juga ada aluminium. Yang berikutnya ada perhutanan. Kalau tadi ada perkebunan, sekarang ada perhutanan. Apa bedanya? Kalau perhutanan, ya Indonesia memiliki hutan yang luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, hasilnya ya teman-teman, kalau hasil dari perhutanan di negeri kita yaitu contohnya adalah kayu pinus, jati, dan juga rotan. Itu dia teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang namanya perikanan. Nah, selain kita punya
tanahnya subur. Nah, kita harus ingat bahwasanya sebagian besar kita ini ya lebih luas dari adalah perairannya ya, atau laut daripada daratannya. Ya, perikanan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan itu dibedakan menjadi usaha perikanan ya. Perikanan, ada perikanan air tawar, ada perikanan air payau, dan juga ada perikanan air asin. Nah, air asin itu maksudnya laut. Jadi ada air tawar, air payau, dan juga air asin. Lanjut lagi, masih berkaitan tentang jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, perindustrian. Ya, industri asal katanya. Yaitu perindustrian adalah usaha atau kegiatan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar ya. Itu namanya perindustrian. Misalnya industri tekstil ya, baju, itu namanya disebutnya perindustrian. Kemudian ada juga yang namanya jasa. Nah, jasa apa teman-teman? Ya, kalau jasa itu adalah menyediakan produk berupa benda. Ya, kalau usaha jasa tidak menyediakan produk berupa benda ya. Dia tidak dalam bentuk benda, melainkan kalau jasa ini adalah untuk mendapatkan keuntungannya tidak memiliki bentuk seperti benda ya, tidak menjual barang. Jadi teman-teman ya, kalau si jasa ini. Namun jasa ini bisa dirasakan manfaatnya teman-teman. Misalnya ada jasa kesehatan. Siapa yang memberikan jasa kesehatan? Ya, contohnya ada dokter, ada perawat, ada bidan, dan lain-lain. Terus ada juga kalau di sekitar kita yang sering adalah jasa ini, cuci baju, atau bahasa kerennya laundry ya. Kita kan tidak ada barangnya ya, tidak ada produknya, tapi kita merasakan berupa apa tuh namanya, bukan berupa benda ya, tapi kita merasakan manfaatnya. Baju sudah rapi tanpa harus kita capek-capek menyetrika sendiri. Oke, langsung yang terakhir ada peternakan. Nah, usaha peternakan adalah pemanfaatan hewan baik untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan bagian tubuhnya. Apa contohnya? Contohnya yaitu misalnya ayam. Ayam itu dimanfaatkan untuk diambil telurnya. Bukan cuma telur, tapi juga dimanfaatkan berupa dagingnya juga ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian cara menghargai usaha ekonomi orang lain ya, yang bisa kita lakukan untuk bisa menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang pertama adalah usaha yang dilakukan ya. Jangan malah kebalikannya, orang lagi berusaha ya, melakukan usaha tapi malah dicibir atau malah direndahkan, yang bikin orang lain jadi merasa sedih ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa dengan cara membayar dengan jumlah dan waktu pembayaran yang telah disepakati. Boleh nawar, tapi yang terlalu sadis, kasihan. Masa kalau ke mall aja nggak pernah ditawar, padahal barang-barangnya mahal. Giliran ke penjual kaki lima, ke tukang sayur malah ditawar habis-habisan, padahal untungnya nggak seberapa ya teman-teman. Dan yang ketiga, kita juga bisa menghargai usaha ekonomi orang lain dengan cara melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur ya. Tidak apa-apa bersaing secara sehat. Misalnya sama-sama menjual, sama-sama buka warung. Ya, tidak apa-apa. Karena rezeki itu Allah yang mengatur, teman-teman ya. Nggak usah malah jadi marah-marahan, gondok-gondokan ya. Atau merasa tersaingi. Tidak seperti itu. Bersaingan usaha secara sehat dan juga jujur. Dan cara menghargai usaha ekonomi orang lain juga bisa dengan memberi kepercayaan dalam kesempatan kepada orang lain untuk membuka usaha ekonominya. Nanti kalau seandainya teman-teman sudah dewasa, terus kebetulan diberi rezeki yang lebih sama Allah, punya uang banyak, bisa bantu orang-orang yang ingin punya buka usaha tapi nggak punya modal. Nah, teman-teman bisa bantu. Kemudian ada lagi yaitu mendukung usaha orang lain.
terus juga menggunakan produk dalam negeri ya, karena dengan kita menggunakan produk dalam negeri sama saja kita membangun ekonomi bangsa ya. Kita bisa sejahtera bersama negara kita, seluruhnya rakyatnya. Oke, baik seperti itu teman-teman. Dan untuk hari ini adalah jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Silakan dibaca istilah tabel yang ada pada halaman 23 buku paket tematik 5I. Ya, jangan salah, 5I halaman 23. Langsung aja ditulis di situ ya teman-teman ya. Tulisannya harus rapi. Tulisan rapi dan bisa dibaca. Dan fotonya juga harus jelas. Alhamdulillah selesai pembacaan kita pada hari ini. Saya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.